Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel ini. Kali ini kita akan membacakan pengalaman dari Dodi. Perkenalkan, namaku Dodi. Ini adalah kisah pengalamanku sewaktu pindah rumah. Alasan kami pindah rumah karena rumah kami yang dahulu terkena dampak pembebasan lahan untuk pelebaran jalan raya di Merak. Waktu itu usiaku sekitar 12 hingga 13 tahunan, masih kelas 6 SD. Sekedar informasi, rumah baru kami ini letaknya dekat dengan pesawahan. Bahkan memang di atas sawah yang kemudian diuruk dan didirikan bangunan rumah kami. Karena letaknya inilah, jarang orang mau mendirikan rumah dekat dengan kami. Jadi tetangga kami pun terbilang jauh-jauh. Adapun tetangga terdekat kami berjarak 5 rumah dari tempat tinggalku, masih sepi sekali penduduk waktu itu. Suatu hari aku pulang terlalu petang karena asyik bermain bola dengan teman-teman di sawah. Bedug maghrib, kami baru bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Setelah sampai di rumah, aku pun duduk bersandar dan berselonjor di depan rumah. Tidak langsung masuk karena keringat masih mengucur. Tidak nyaman rasanya kalau langsung mandi. Selesai azan maghrib, kakakku memanggil dari dalam, menyuruhku untuk mandi dan sholat. Aku jawab dengan tolakan halus, dengan alasan masih keringatan. Suasana mulai gelap ketika aku mulai berpikir untuk masuk ke rumah. Dengan sinar lampu 5 watt di samping rumah, samar kulihat orang berjalan di pematang sawah menuju samping rumahku. Memang di samping rumahku ada jalan kecil yang biasa dilewati orang dari kebun atau sawah. Sekilas orang itu mirip tetanggaku, dan nyatanya memang cuma tetanggaku yang biasa pulang lewat situ. Kenapa aku bisa yakin? Karena tetanggaku Mang Misra ini, dia seorang petani yang biasa pulang petang. Aku memanggilnya, tapi aneh, kenapa dia diam saja? Lalu aku perhatikan lagi. Ternyata dia berjalan di pematang yang sedang penuh air, tetapi tidak terdengar kecipak langkahnya. Karena penasaran, aku terus memperhatikannya hingga jarak 12 meter kemudian. Lalu aku melihat ada yang beda. Setelah bayangannya tersinar lampu 5 watt samping rumah. Ternyata kepalanya bertanduk, badannya hitam legam. Setelah itu aku lari masuk rumah karena saking ketakutannya. Selang beberapa hari, orang tuaku mudik. Tinggallah aku dengan kakak. Adik-adikku ikut bersama orang tuaku. Malam harinya aku sedang menonton TV sendiri di ruang tamu. Kakakku sedang tidur di kamarnya. Lagi asik-asiknya nonton TV, tiba-tiba ada yang lewat berjalan ke arah kamar mandi yang letaknya bersebelahan dengan ruang tamu. Ah, emak lewat, pikirku. Tunggu, bukannya emak lagi mudik? Lalu
"Siapa yang tadi lewat itu?" tanyaku di dalam hati. Bisa ditebak, aku lari masuk ke kamar kakak, langsung menutup selimut hingga tertidur. Dan bangun di pagi hari, dimarahi kakakku karena tidur di kamarnya tanpa izin. Malam berikutnya aku tidur di kamarku sendiri. Meski masih takut, tapi memaksa berani. Sedang enak-enaknya tidur, aku terbangun karena mendengar suara dari luar jendela kamar. Terdengar seperti seseorang yang berhenti di samping jendela. Lalu tak lama, aku mendengar suara seperti sekarung beras yang dibanting ke lantai. Selang 5 menit berikutnya, samar-samar suara menggeram setengah mengaum seperti suara harimau. Malam itu, ingin rasanya aku lari ke kamar kakak. Namun, apa daya, badanku kaku seperti ketindihan. Aku tidak bisa bergerak sama sekali. Alih-alih bergerak, akhirnya aku cuma bisa memejamkan mata sampai pagi datang kembali. Suatu malam temanku datang ke rumah. Temanku ini usianya lebih tua dariku. Kami duduk-duduk sambil ngopi dan ngerokok. Kisaran jam 11 malam kami kehabisan rokok. Lalu temanku ngajak beli rokok. Karena pada tahun-tahun itu warung terbilang jarang ada yang buka hingga larut malam, terpaksa kami menuju warung yang letaknya di pinggir jalan perempatan dan yang satu-satunya masih buka. Untuk menuju warung itu, kami harus melewati kebun dan mes karyawan. Sesampainya di warung, kami beli rokok dan mengobrol sebentar. Suasana sangat sepi saat itu, karena sudah larut malam. Lalu kami pulang kembali. Sesampainya di depan mes karyawan, ada jalan menurun dan pohon waru besar. Tiba-tiba, dia lalu menarik lengan bajuku, seolah menunjukkan ada sesuatu di atas salah satu pohon. Sambil berbisik memanggil namaku, telunjuk kanannya seolah memaksa aku melirik ke ujung telunjuknya. Lalu, di ujung mataku, tampak bayangan wanita sedang berayun-ayun kaki. Wanita itu bergaun entah coklat atau abu-abu. Baru separuh badannya terlihat, namun tampak rambutnya tergerai menutupi dada hingga pinggang. Bagian atas, aku sudah tak berani menatap. Merinding. Lalu, kabur tanpa bak bibu. Setelah sadar, dia pun akhirnya lari bersama dengan suara seperti kuda dicambuk dari atas pohon itu. Ya, itu pohon waru yang tumbuh di sebuah kebun di pinggir jalan. Suara itu terdengar begitu dekat, memecah sepi. Meski lari, kami semakin jauh, semakin suara itu terdengar. Suaranya jelas bagai di belakang telinga kami. Kami terus berlari hingga akhirnya sampai ke rumah temanku. Demikian kisah yang kami bacakan kali ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalam.